Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menstruasi. Menstruasi adalah proses pengeluaran darah dari vagina yang terjadi akibat siklus bulanan alami pada wanita. Siklus ini terjadi selama 4 minggu, dimulai dari hari pertama haid hingga hari pertama haid berikutnya. Dalam siklus ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi. Fase menstruasi ini adalah masa di mana luruh dan dikeluarkannya dinding rahim dari dalam tubuh. Hal ini terjadi secara bertahap dari hari pertama hingga hari ke-7 haid. Kemudian ada fase praovulasi. Fase praovulasi ini adalah masa di mana pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovarium. Hal ini terjadi secara bertahap dari hari ke-7 hingga hari ke-13 haid. Kemudian ada fase ovulasi. Fase ovulasi ini juga biasa kita kenal dengan masa subur. Masa subur adalah masa di mana ovum ini tuh sudah matang dan sudah siap untuk dibuahi. Menurut jurnal, fase ini terjadi pada 14 hari sebelum hari haid. 14 hari sebelum haid selanjutnya. Pasca ovulasi ini adalah masa kemunduran ovum bila tidak terjadi fertilisasi. Nah, jika tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi fase menstruasi kembali. Terima kasih. Fertilisasi merupakan proses meleburnya ovum dengan sperma. Pada manusia, proses ini berlangsung dalam tubuh sehingga disebut fertilisasi internal. Fertilisasi diawali dengan proses kopulasi. Pada saat itu, sebesar 350 juta sperma dipancarkan ke dalam vagina. Namun, hanya sebagian kecil sperma yang berhasil mencapai permukaan ovum. Beberapa sperma berusaha masuk menembus lapisan pelindung ovum yang terdiri atas corona radiata, zona pellucida, dan membran plasma. Pada umumnya, hanya satu sperma yang berhasil menembus lapisan pelindung ovum dan membuahi ovum atau fertilisasi. Bersamaan dengan masuknya sperma, ovum mengeluarkan senyawa kimia tertentu yang berfungsi menghalangi sperma lainnya masuk ke dalam ovum. Fertilisasi berlangsung sempurna ketika inti sperma haploid melebur dengan inti ovum haploid sehingga membentuk zigot diploid. Zigot kemudian membelah secara mitosis dalam oviduk dan berlangsung secara berulang kali dalam perjalanannya menuju uterus. Lebih kurang seminggu setelah fertilisasi, jika telah berkembang menjadi satu struktur bola berongga, disebut blastosis. Selanjutnya, blastosis bergerak ke uterus dan tertanam di dinding uterus. Proses demikian disebut dengan implantasi. Terima kasih. Proses kehamilan dimulai saat terjadinya konsepsi atau pembuahan, yaitu saat sel sperma berhasil membuahi sel telur. Saat ovulasi, sel telur akan keluar dari ovarium. Folikel akan berkembang menjadi corpus luteum yang melepaskan hormon untuk membantu menebalkan rahim. Sel telur akan bergerak ke tuba falopi dan bertahan selama 24 jam menunggu sperma untuk membuahi. Ini terjadi pada masa subur. Jika berhasil menjadi pembuahan, zigot terus membelah diri hingga menjadi embrio dan menempel di rahim. Ini yang disebut implantasi. Untuk memastikan hamil atau tidak, segera lakukan pengecekan dengan tes pack atau beli paket pemeriksaan prenatal dan kehamilan. Proses kehamilan dimulai saat terjadinya konsepsi atau pembuahan. Sebelum konsepsi terjadinya ada hal-hal yang terjadi pada tubuh wanita, yaitu ovulasi. Ovulasi terjadi ketika sel telur ovum keluar dari sarangnya. Ovarium sama dengan indung telur, di mana di dalam ovarium terdapat kantung-kantung folikel yang berisi cairan dan sel telur. Yang kedua itu kenaikan hormon. Setelah telur meninggalkan folikel, folikel berkembang menjadi sesuatu yang disebut corpus luteum. Corpus luteum melepaskan hormon yang membantu menebalkan lapisan rahim untuk mempersiapkan ketika terjadinya proses
kehamilannya nanti. Yang ketiga, telur berjalannya ke tuba falopi. Setelah telur dilepaskan, ia bergerak ke tuba falopi. Sel telur tinggal di sana selama sekitar 24 jam menunggu sel sperma untuk membuahi. Semua ini terjadi rata-rata sekitar 2 minggu setelah hari pertama menstruasi terakhir, atau masa ini disebut dengan masa subur. Telur memiliki hanya 12-24 jam, sedangkan sperma bisa bertahan selama sekitar 72 jam pada saluran reproduksi wanita. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa masa subur wanita itu lamanya 4 hari, yakni hari ke-12 sampai 16 dihitung dari hari pertama menstruasi. 4. Jika sel telur tidak dibuahi, jika tidak ada sperma yang masuk untuk membuahi sel telur, maka tidak terjadi proses kehamilan dan sel telur akan bergerak menuju rahim. Kemudian hancur. Kadar hormon yang dihasilkan korpus luteum tadi kembali normal, sehingga lapisan rahim yang menebal tadi menjadi luruh. Inilah yang disebut dengan menstruasi atau haid. 5. Fertilisasi atau pembuahan. Jika salah satu sel sperma masuk ke tuba falopi dan bertemu sel telur yang telah menanti, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Proses kehamilan dimulai dari sini. Sel telur akan mengubah dirinya sehingga tidak ada sperma lain bisa masuk atau membuahi. Pada saat pembuahan, gen bayi dan jenis kelaminnya ditetapkan pada saat itu juga. Jika yang membuahi sperma yang berkromosom Y, maka jadi anak laki-laki. Jika yang membuahi berkromosom X, maka jadi anak perempuan. 6. Implantasi. Telur yang telah dibuahi atau zigot tetap dalam tuba falopi selama sekitar 3-4 hari. Tetapi dalam waktu 24 jam setelah dibuahi, zigot mulai membelah diri. Zigot yang sudah membelah disebut embrio. Sangat cepat menjadi banyak sel. Lactasi yaitu hormon yang diperlukan untuk memproduksi air susu ibu. ASI yang pertama kali keluar tampak kuning dan encer, disebut kolostrum. Kolostrum merupakan makanan yang sangat baik bagi bayi karena mengandung banyak protein dan antibodi. Sekian dari saya, terima kasih.